mendengarkan langsung pemaparan materi dari Kak Tere. Kepada Kak Tere, dipersilakan. Terima kasih kepada Kakak Tirza karena telah membacakan CV saya dengan baik dan jelas. Selamat siang, Bapak, Ibu, Kakak, serta teman-teman terkasih. Terima kasih telah bergabung dalam webinar gizi PD Series 3 dengan tema peran nutrisi dalam pencegahan dan penanganan diabetes tipe 2. Teman-teman, di sini saya mempunyai dua gambar. Menurut teman-teman, perbedaan apa yang ada pada kedua gambar tersebut? Jawabannya boleh diutarakan langsung dengan online atau mengirimkan jawaban di room chat. Ayo teman-teman, bagaimana jawabannya? Benar ya, jawabannya. Nah, yang di sebelah kiri ini menunjukkan seorang pria yang menggunakan sensor di lengannya untuk memantau kadar gula darah secara otomatis. Nah, pria tersebut juga secara fisik kita lihat kegemukan dan mengalami obesitas. Nah, obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko diabetes tipe 2. Kemudian ada gambar di sebelah kanan, pria tersebut tidak menggunakan alat pemantau gula darah dan sedang berolahraga. Jika dilihat dari kondisi fisiknya, berat badannya tampak lebih normal dan ideal, mencerminkan upaya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yaitu olahraga. Next, Kak. Nah, apa sih itu diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit metabolik yang dimana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah atau glukosa dengan baik. Pada diabetes mellitus tipe 2, meskipun tubuh masih memproduksi insulin atau hormon yang berfungsi untuk mengatur gula darah, insulin tersebut tidak dapat bekerja secara efektif. Kondisi ini kita kenal sebagai resistensi insulin. Next. Faktor resiko apa saja yang dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan diabetes tipe 2. Pada saat kita berolahraga, tubuh menggunakan gula sebagai energinya, sehingga kadar gula darah bisa turun. Tapi jika kita jarang bergerak, gula darah tidak terpakai, ini malah menumpuk yang akhirnya meningkatkan kadar gula dalam darah. Jika hal ini terus terjadi, bisa saja ini memicu diabetes tipe 2. Olahraga secara rutin juga meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kadar gula dan mengurangi resiko terkena diabetes. Yang kedua, adanya riwayat keluarga atau faktor genetik. Faktor genetik ini memainkan peran penting dalam peningkatan resiko terkena diabetes tipe 2. Jika ada anggota keluarga, seperti orang tua atau saudara yang menderita diabetes, kemungkinan kita juga beresiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Hal ini dikarenakan diabetes dapat diwariskan melalui gen. Gen tersebut mempengaruhi bagaimana tubuh memproduksi dan menggunakan insulin. Jika ada masalah pada gen ini, tubuh mungkin tidak bisa menghasilkan insulin dengan cukup atau tidak mampu menggunakan secara optimal.
Nah, jika kita memiliki keluarga dengan riwayat penyakit diabetes, kita perlu lebih waspada dengan kita menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, dan menghindari gaya hidup yang tidak sehat. Karena faktor keturunan bisa memperbesar peluang terhadap penyakit ini. Kemudian ada obesitas sentral. Obesitas sentral atau perut buncit terjadi ketika lemak menumpuk di sekitar perut, terutama di organ-organ penting seperti hati dan pankreas. Lemak ini dikenal sebagai lemak visceral, dan jenis lemak ini berbahaya karena bisa mengganggu fungsi insulin ketika lemak visceral bertambah, tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin. Akibatnya, gula darah sulit masuk ke dalam sel dan tetap tinggal dalam aliran darah. Yang ketiga ada pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi gula, seperti makanan cepat saji dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Makanan ini tinggi kalori, yang cepat memicu penambahan berat badan, terutama di area perut, seperti tadi obesitas sentral. Makanan cepat saji ini rendah serat, yang penting untuk menjaga gula darah agar tetap stabil. Tanpa cukupnya serat, gula cepat diserap ke dalam lonjakan gula darah. Jika hal ini terus berlanjut, resiko diabetes tipe 2 pun akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah tingkat stres yang tinggi. Stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2 karena mempengaruhi pengelolaan gula darah. Saat seorang terus-menerus stres, tubuh memproduksi lebih banyak kortisol atau hormon stres yang dapat mengganggu efektivitas insulin. Akibatnya, gula darah cenderung tetap tinggi dan resiko diabetes meningkat. Selain itu, stres pada banyak orang cenderung mengonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang manis dan berlemak, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Kenaikan berat badan ini akan memperburuk resistensi insulin dan semakin meningkatnya resiko diabetes. Nah, di seluruh dunia, menurut data International Diabetes Federation atau IDF, pada tahun 2021 ada lebih dari 530 juta orang yang hidup dengan diabetes, dengan sekitar 90-95% kasus merupakan diabetes tipe 2. Jika tidak ada upaya pencegahan yang tepat, jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 643 juta orang pada tahun 2030. Diabetes juga bertanggung jawab atas 6,7 juta kematian pada satu kematian setiap 5 detiknya. Pada gambar tersebut, terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus pada orang dewasa di umur 15 tahun ke atas hingga mencapai 10,9% pada tahun 2018, naik dari 6,9% pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan tren peningkatan prevalensi diabetes mellitus seiring berjalannya waktu. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, kenaikan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 tercatat sekitar 1,6-4%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan gaya hidup seperti pola makan yang buruk, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Hal ini semakin diperkuat dengan penambahan konsensus dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni yang memasukkan pengukuran HbA1c sebagai salah satu parameter diagnosis untuk diabetes mellitus tipe 2. HbA1c ini dianggap lebih sensitif karena mampu menggambarkan kadar gula darah rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir. Sehingga gaya hidup yang tidak terkontrol seperti konsumsi gula yang berlebih dan pola hidup yang kurang sehat dapat terdeteksi lebih dini. Oleh karena itu, prevalensi dalam diagnosis diabetes mellitus meningkat secara signifikan. Kemudian terdapat prevalensi diabetes mellitus dari diagnosis dokter dari Riskesdas 2018 berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah. Berdasarkan usianya, prevalensi diabetes mellitus meningkat seiring bertambahnya usia. Tertinggi ditemukan pada kelompok usia 55 hingga 64 tahun dengan angka 6,3%. Diikuti oleh usia 65 hingga 74 tahun dengan prevalensi 6%. Sementara itu, pada usia muda di bawah 34 tahun,
prevalensi diabetes sangat rendah dan baru mulai meningkat setelah usia 35 tahun. Berdasarkan jenis kelaminnya, perempuan memiliki resiko lebih tinggi karena diabetes dibandingkan laki, dengan prevalensi 1,8 untuk perempuan dan 1,2 untuk laki-laki. Resiko ini semakin meningkat pada perempuan, terutama setelah menopause. Yang terakhir, berdasarkan wilayahnya, prevalensi diabetes mellitus juga lebih tinggi di daerah perkotaan, mencapai 1,9% dibandingkan dengan pedesaan yang hanya 1%. Hal ini berkaitan dengan gaya hidup perkotaan yang seringkali kurang sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Kenapa perempuan rentan terkena diabetes mellitus tipe 2? Ada 3 faktor. Yang pertama itu komposisi lemak tubuh. Pada perempuan cenderung memiliki presentase lemak tubuh yang lebih tinggi, yaitu sekitar 20-25% dibandingkan dengan laki-laki yang presentase lemak tubuhnya sekitar 15-20%. Lemak yang berlebih, terutama di area perut, seperti tadi obesitas sentral, dapat meningkatkan resiko resistensi insulin. Ini berarti bahwa tubuh menjadi kurang efisien dalam menggunakan insulin yang dapat menyebabkan kadar gula darah terus meningkat. Yang kedua, perubahan hormon setelah menopause. Hormon estrogen yang berperan dalam mengatur sensitivitas insulin mengalami penurunan setelah menopause. Penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan peningkatan lemak tubuh dan akumulasi lemak di bagian tengah tubuh atau abdomen yang berkontribusi pada resistensi insulin. Selain itu, rendahnya kadar estrogen dapat mengganggu metabolisme glukosa dan meningkatkan resiko diabetes. Kemudian, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang rendah, terutama pada perempuan, setelah menopause berkontribusi pada penambahan berat badan, serta resistensi insulin. Selain itu, tanggung jawab rumah tangga dan peran pengasuh seringkali membatasi waktu perempuan untuk berolahraga. Bagaimana solusinya untuk kita mencegah dan menangani diabetes mellitus ini? Yang pertama adalah pengolahan asupan karbohidrat. Membatasi dan menghindari karbohidrat sederhana yang terdapat dalam makanan manis, minuman bersoda, dan makanan olahan cepat dicerna dan menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi. Lonjakan ini memicu produksi insulin yang berlebih, dan jika terjadi secara berulang, dapat menyebabkan resistensi insulin. Oleh karena itu, penting untuk membatasi asupan karbohidrat sederhana untuk menjaga stabilitas kadar gula darah. Selanjutnya, memilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks seperti yang terdapat dalam biji-bijian utuh, sayur, dan kacang-kacangan dicerna lebih lambat oleh tubuh. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil karena tidak menyebabkan lonjakan drastis setelah makan. Memilih karbohidrat kompleks dapat membantu mengurangi resiko resistensi insulin. Yang kedua ada peningkatan aktivitas fisik. Meningkatnya aktivitas fisik ketika kita berolahraga, otot kita membutuhkan lebih banyak glukosa untuk energi. Ini membantu menurunkan kadar gula darah dan membuat tubuh menjadi responsif terhadap insulin, sehingga mengurangi resiko resistensi insulin. Kemudian mengontrol berat badan dengan bergerak lebih aktif, kita membakar kalori dan mengurangi lemak tubuh. Ini penting untuk mencegah obesitas yang menjadi salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Bahkan penurunan berat badan sendiri penurunan berat badan sedikit saja bisa membantu mengontrol gula darah secara lebih baik. Kemudian, mengurangi lemak perut. Lemak yang menumpuk di perut berhubungan erat dengan masalah insulin dan peradangan yang bisa meningkatkan resiko diabetes. Olahraga secara rutin akan membantu mengurangi lemak perut. Kemudian, membatasi gula dan garam. Gula tambahan yang terdapat dalam minuman manis dan makanan olahan dapat menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah. Sedangkan natrium atau garam yang berlebih dapat meningkatkan resiko hipertensi yang menjadi faktor utama diabetes mellitus tipe 2 juga. Selain itu ada pembatasan gula darah bagi pasien diabetes.
yaitu 25 gram sehari, sedangkan untuk garam yaitu 1 sendok teh per hari. Kemudian ada diet sehat, mengurangi asupan lemak trans dan peningkatan asupan protein. Lemak trans adalah jenis lemak yang sering ditemukan dalam makanan olahan dan makanan cepat saji. Contohnya adalah keripik, kue, dan makanan yang digoreng. Lemak trans dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Ketika insulin tidak berfungsi dengan baik, kadar gula darah bisa meningkat yang beresiko menyebabkan diabetes. Kemudian protein adalah nutrisi yang sangat penting untuk tubuh. Protein membantu memperbaiki jaringan dan membangun otot dan juga menjaga kesehatan organ. Bagaimana protein membantu mencegah diabetes? Protein membantu mengatur kadar gula darah dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Ini sangat penting agar kita tidak makan berlebihan, yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan resiko diabetes. Next, Kak. Kemudian penanganannya ada terapi nutrisi, seperti mengonsumsi makanan rendah glikemik, serta mengonsumsi makanan tinggi serat. Makanan dengan indeks glikemik rendah, seperti biji-bijian utuh, sayuran hijau, dan buah-buahan. Biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, dan oatmeal. Nah, sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan selada. Ini mudah dicerna. Ini dicerna lebih lambat oleh tubuh. Karena proses pencernaan yang lambat ini, gula darah naik secara bertahap dan bukan tiba-tiba melonjak. Kemudian makan tinggi serat. Makanan yang kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Ini membuat kadar gula darah tetap terkendali. Selain itu, serat juga membantu merasakan kenyang lebih lama, sehingga lebih mudah mengendalikan nafsu makan dan menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian ada prinsip 3J, ada jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah adalah pengaturan jumlah makan yang bertujuan untuk memastikan asupan kalori sesuai dengan kebutuhan energi harian pasien, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Jumlah ini juga kalori biasanya dihitung berdasarkan berat badan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan lainnya. Makanan yang dikonsumsi harus terukur, terutama karbohidrat yang memiliki pengaruh langsung terhadap kadar gula darah. Yang kedua adalah jenis. Pemilihan jenis makanan yang sangat penting, terutama karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat seperti beras merah, ubi, atau roti gandum. Hindari karbohidrat sederhana seperti gula-gulahan dan tepung putih karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Selain itu, makanan kaya serat seperti protein tanpa lemak, dan lemak yang sehat juga disarankan. Pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah lebih diutamakan. Kemudian yang terakhir adalah jadwal. Makan dengan jadwal yang teratur, membantu mengontrol kadar gula darah pasien diabetes. Disarankan untuk makan 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan setiap hari dengan interval waktu yang teratur. Hal ini membantu mencegah kenaikan gula darah yang ekstrim. Kemudian ada pengaturan makanan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada sumber karbohidrat. Dalam pengaturan ini dianjurkan untuk memilih sumber karbohidrat yang lebih sehat, seperti biji-bijian utuh. Namun, semua sumber karbohidrat seperti nasi, roti, dan mie sebaiknya dibatasi. Karena hal ini penting karena karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan, sehingga perlu dibatasi untuk menjaga kestabilan glukosa. Selain itu, beras ketan dan makaroni harus dihindari karena makanan ini mengandung glikemik yang tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Yang kedua, ada sumber protein hewani. Penderita diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani yang rendah lemak, seperti ayam tanpa kulit, ikan, dan telur yang rendah kolesterol, yaitu bagian putihnya saja. Protein rendah lemak membantu mempertahankan massa otot tanpa menambahkan lemak jenuh yang tidak sehat. Sementara itu, daging tinggi lemak
daging tinggi lemak jenuh seperti kroket, sosis, dan jerawan sebaiknya dibatasi karena lemak jenuh dapat meningkatkan resiko penyakit jantung yang sering menyertai diabetes. Selain itu, keju, abon, dan daging olahan harus dihindari karena tinggi lemak dan sodium yang berpotensi untuk meningkatkan resiko komplikasi diabetes. Yang ketiga, ada sumber protein nabati. Dalam hal sumber protein nabati yang disarankan untuk mengonsumsi tempe, tahu, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Protein nabati lebih dianjurkan dibandingkan dengan protein hewani yang tinggi lemak. Kemudian ada sayuran. Penderita diabetes disarankan untuk mengonsumsi sayuran tinggi serat seperti kangkung, tomat, dan labu. Sayuran tersebut kaya akan serat yang membantu mengontrol gula darah dan memberikan nutrisi penting bagi tubuh. Namun beberapa sayuran seperti bayam, buncis sebaiknya dibatasi meskipun tetap sehat karena memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi. Sayuran yang diasinkan atau diawetkan harus dihindari juga karena biasanya tinggi sodium yang dapat meningkatkan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan yang dianjurkan adalah mengonsumsi buah pepaya, apel, dan belimbing. Karena buah-buahan ini cenderung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kaya akan serat. Namun buah-buahan seperti sirsak, pisang, dan alpukat sebaiknya dibatasi karena mengikat kadar gula yang lebih tinggi. Selain itu, buah-buahan manis yang diawetkan seperti durian dan nangka harus dihindari karena kadar gula yang tinggi dan pemrosesan yang dapat mengurangi manfaat kesehatan. Kemudian ada minuman. Dalam hal minuman yang disarankan untuk memilih minuman yang rendah gula seperti air mineral dan teh herbal karena tidak menambahkan kalori dan gula. Sebaliknya minuman yang mengandung alkohol serta tinggi gula seperti susu kental manis dan soft drink harus dihindari karena tinggi gula dan kalori yang dapat menyebabkan peningkatan gula darah dan beresiko terhadap kesehatan jantung. Penderita diabetes juga dianjurkan untuk membatasi makanan yang digoreng dan menggunakan santan kental. Karena makanan ini seringkali tinggi lemak dan kalori yang dapat berdampak negatif pada pengendalian berat badan dan gula darah. Selain itu, makanan seperti gula, kue, coklat, dan makanan manis lainnya harus dihindari karena dapat meningkatkan kadar gula darah dan resiko komplikasi diabetes. Bagaimana pandangan diabetes mellitus tipe 2 di masa depan? Kedepannya, pandangan tentang diabetes akan lebih menekankan pentingnya nutrisi dan bagaimana makanan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Pendidikan mengenali pilihan makanan, termasuk cara memahami label nutrisi dan komposisi gizi, akan menjadi bagian penting dari program pencegahan dan pengelolaan diabetes. Kemudian dengan dukungan dari ahli gizi, pasien diabetes tipe 2 akan lebih mampu mengelola kondisi mereka dengan baik, membuat pilihan makan yang lebih sehat, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Di masa depan, kolaborasi antara pasien, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya akan sangat penting untuk mencapai pengelolaan diabetes yang efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang meningkat akibat pola makan yang tidak sehat. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes tipe 2. Penderita harus mengatur asupan kalori, memilih karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan meningkatkan serat. Pencegahan melibatkan perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan aktivitas fisik. Pengelolaan diabetes menekankan terapi nutrisi dan mengatur porsi makan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC dan moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Tere atas pemaparan materi yang luar biasa. Jika ada pertanyaan untuk Kak Tere, bisa ditampung dan juga ditanyakan di sesi tanya jawab setelah pemateri kedua. Nah, sekarang
kita akan lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Ibu Karisa. Sebelum mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Karisa, saya akan membacakan CV dari Ibu Karisa terlebih dahulu. Boleh Kakak Panitia untuk tampilkan? Oke, Ibu Karisa Widyadada, SGZ MKes, atau bisa kita panggil Ibu Karisa, merupakan dosen di program studi Sarjana Ilmu Gizi sekaligus praktisi kesehatan. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan juga S2 di Universitas Pajajaran. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Rusunawa Sukagali dan Sukajadi. Nah, sekarang beliau juga aktif mengajar atau menjadi dosen di Universitas Santo Borneus. Beliau juga merupakan anggota ISNA Jabar di bidang kebugaran dan anggota aktif Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia di bidang metabolisme gizi juga beliau lakukan. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih teman-teman. Kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Karisa. Kepada Ibu Karisa, kami persilahkan. Izin pakai dua device. Terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar suara saya? Terdengar, Halo, Bu. apakah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, siap. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan saya Karisa. Sekali lagi untuk yang baru hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Kali ini, gitu ya, di webinar seri CPD, strategi intervensi gizi untuk penyakit degeneratif. Sesi 3 ini mengenai penanganan diabetes mellitus tipe 2, teman-teman. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Kakak Tere sebelumnya. Next saja, Panitia. Oke. Kalau kita lihat headline-nya, teman-teman semua sekarang, kayak kasus diabetes udah nggak dialami lagi oleh oma opa gitu ya, oleh banyak kalangan sekarang. Bahkan sudah bergeser di kalangan remaja. Seperti itu. Trennya terus-menerus ke arah muda. Sekarang penyakit degeneratif sudah tidak lagi dialami oleh yang tua-tua saja. Nah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Next lagi. Next lagi, panitia. Boleh dibantu? Oke. Ya, secara statistik saja, hasil dari SRS tahun 2014 dan Riskesdas tahun 2018 bahwa diabetes mellitus dan komplikasinya merupakan penyakit yang menyebabkan kematian ketiga setelah penyakit kardiovaskular dan juga stroke. Jadi sudah sangat tinggi gitu ya menyebabkan kematian untuk kita semua. Sekarang apalagi bergeser di kalangan muda. Next lagi. Oke. Trennya tadi bergeser sudah dimulai dari 20 sampai 40 tahun. Bahkan sekarang di kasus 14 tahun saja bukan hanya menderita diabetes mellitus tipe 1. Sekarang yang tipe 2 pun sudah banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Apa ke depannya gitu ya? Akan menjadi beban kesehatan masyarakat. Beban juga untuk pemerintah bahwa biaya yang ditanggung oleh BPJS juga akan semakin membengkak. Nah, hal ini semua karena gaya hidup kita yang semakin berubah. Dimulai dari pandemi tahun 2019 akhir sampai dengan sekarang, peningkatan gaya hidup sedentari dan pola makan yang tidak sehat, serta stres yang terus-menerus kita hadapi, membuat tren penyakit degeneratif, khususnya diabetes, semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Next lagi. Oke. Kita lihat juga dari CDC Newsroom bahwa diabetes itu ya akan banyak gitu dialami oleh orang-orang di bawah 20 tahun, bahkan di US sendiri pun. Di mana kiblat dietetik juga arahnya dari sana dan juga dari Australia, angka diabetes terus meningkat. Kenapa? Kok bisa? Karena dari kecil kita sudah mengalami faktor resiko berupa childhood obesity atau obesitas yang dimulai dari anak-anak. Dan bukan hanya dimulai dari anak-anak, bahkan dari mulai kandungan, perempuan-perempuan banyak yang mengalami diabetes gestasional. Sehingga meningkatkan resiko anak mengalami childhood obesity. Dan dari situlah awal mulanya kita lebih cenderung untuk mudah mengalami diabetes mellitus tipe 2. Ngerikan ya, jadi teman-teman, sekarang bukan lagi
orang tua saja yang diabetes. Bahkan dari kecil pun kita bisa memiliki resiko yang lebih besar ketika ibu yang mengandung kita ya mengalami diabetes gestasional dan sudah terbiasa dalam rahimnya mengalami resistensi insulin seperti itu. Next lagi. Oke. Bahkan ada headline ya bahwa obesitas di Indonesia tinggi kan tadi merupakan salah satu faktor resiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Itu disebabkan minuman manis kemasan dan sudah banyak dikonsumsi. Bahkan satu hari saja anak-anak Indonesia itu bisa mengkonsumsi 2 sampai 3 bungkus minuman manis di kemasan. Jadi apa di sini teman-teman semuanya juga konsumsi minuman manis kemasan setiap hari atau lebih dari sekali? Saya kira iya ya, kayaknya seperti itu. Karena bosan, suntuk, dan sebagainya. Next lagi. Oke. Ada riset terbaru juga yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada, KKMK, bahwa Indonesia merupakan konsumen tertinggi ketiga di Asia Tenggara untuk minuman manis. Ngeri ya. Jadi memang market minuman manis di Indonesia ini sangat menjamur, meningkat sekali kebutuhan untuk konsumsi minuman manis. Nah, itu juga yang menyebabkan terjadinya childhood obesity dan juga apa? Maternal diabetes gestasional serta menyebabkan akhirnya angka diabetes di Indonesia semakin terus meningkat dan menjadi kematian nomor 3 di Indonesia. Next lagi. Oke. Nah, ada lagi berita ya. Having a sweet tooth is linked to higher risk of depression, diabetes, stroke, gitu ya. Jadi bukan hanya diabetes. Ternyata minuman manis juga menyebabkan depresi dan juga stroke. Oke. It means, teman-teman, jadi bukan hanya itu saja resikonya, mengintai. Berarti apa nih yang ngeling ke semua ini? Berarti inflamasom. Jadi inflammatory faktor yang menyebab dari minuman manis yang menyebabkan akhirnya kita semua mudah mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes tadi. Next lagi. Oke. Ya, jadi sebagai salah satu faktor resiko PTM terbesar yang menyebabkan terjadinya diabetes adalah konsumsi gula lebih dari 4 sendok makan per hari atau 50 gram per hari. Kita ada slogannya G4 G1E5 gitu ya, gak gila gitu ya. Nah, gula itu maksimal 4 sendok makan alias 50 gram per hari. Apa kita makan gulanya disendokin? 4 kali bukan ya, tapi dari konsumsi makanan, minuman yang ditambahkan lagi gula, ataupun juga sudah mengalami gula sederhana, itu dihitung sebagai asupan gula per hari. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah minum 1 botol kemasan, gula yang sudah berisi 25 gram, habislah sudah kita konsumsi makanan manis saat itu sudah tidak bisa lagi konsumsi es krim, sudah tidak bisa lagi kita konsumsi mochi, kue, dan sebagainya. Kita harus sudah stop. Karena tentu saja sudah akan dapat lagi dari sumber makanan kita yang lain. Next lagi. Oh. Jadi, diabetes mellitus itu sendiri sebenarnya secara patofisiologi erat sekali kaitannya dengan penyakit metabolic dysregulation yang disebabkan oleh gangguan dari sistem endokrin. Oke. Ya, next lagi. Oke. Ketika mengalami ini semua, bagaimana hubungannya gitu diabetes dengan perubahan hormon dan perubahan atau disregulasi metabolisme. Yang pertama adalah disregulasi insulin dan glukagon. Jadi secara umum, teman-teman, tubuh kita, sel beta pankreasnya memproduksi insulin. Seperti itu. Insulin adalah salah satu hormon yang dipakai untuk membantu uptake dari glukosa ke dalam sel. Jadi sebenarnya di darah itu nanti akan ditransportasikan lagi ke dalam sel, itu membutuhkan hormon dari insulin. Nah, ketika orang mengalami resisten, karena terus tinggi kadar gulanya sehingga resisten. Kalau misalnya kita dikasih beban terus-terusan kan, buat masukin ke dalam sel tuh ada reseptornya, ada pintu masuknya. Nah, pintu masuknya udah resisten, udah nggak sensitif lagi terhadap insulin. Dan sehingga glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel, makanya mengalami resistensi insulin. Ketika gula banyak di dalam
darah tidak bisa ditabungkan ke dalam bentuk glikogen, sudah tidak bisa dirubah di glikogen di otot dan di liver, dia akan dirubah menjadi lemak. Dari situlah kenapa resistensi insulin orang-orangnya menjadi gemuk-gemuk. Setelah gemuk, resistensi insulin makin banyak inflamasi sistemiknya. Nah, akan mudahlah semakin menjadi diabetes mellitus tipe 2. Kalau yang tipe 1 dia karena ada autoimun di dalam sel beta pankreasnya juga, sehingga udah rusak aja gitu. Kalau yang tipe 2 itu awalnya dari resisten dulu. Nah, habis itu ada glukagon. Glukagon itu diproduksi oleh sel alfa dari pankreas. Dia akan meningkatkan gula darah kita. Kalau misalnya ada kita kelaparan gitu, kita butuh glukagon. Nah, habis itu kita gimana caranya? Itu akan mengganggu juga kalau misalnya kita terus-terusan mengalami hiperglikemi. Nah, yang kedua ada hormonal imbalance dari adipose tissue, atau udah nggak balance lagi jaringan adiposnya, ada gangguan hormon pada jaringan lemaknya. Yang pertama akan menyebabkan leptin. Leptin ini hormon yang disekresikan oleh sel lemak yang akan mengontrol gitu ya dari berat badan kita dengan mengontrol nafsu makan dan juga energi ekspenditur atau pengeluaran energi di tubuh kita. Orang dengan diabetes mellitus tipe 2 dan juga obesitas itu mengalami leptin resisten. Sehingga nafsu makannya sudah tidak dapat terkontrol lagi. Dan itu akan terus mempromosikan peningkatan berat badan. Dan akhirnya juga nyambung ke insulin resisten lagi. Yang kedua ada adiponektin. Normalnya adiponektin itu meningkat. Normalnya adiponektin itu meningkatkan sensitivitas insulin. Namun pada obesitas dan juga diabetes mellitus tipe 2, kadar adiponektinnya itu turun. Sehingga menyebabkan resistensi insulin dan peningkatan kadar inflamasi di dalam tubuh, teman-teman. Next lagi. Nah, yang ketiga adanya hormon stres dan juga penggangguan dari pengaturan gula darah. Nah, ketika kadar kortisolnya tinggi, kita kalau stres terus-terusan, stres bukan hanya dapat dari paparan masalah kehidupan gitu ya, tapi stres juga disebabkan oleh asupan makanan tinggi gula, juga dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol di dalam tubuh kita. Kortisol itu disekresikan oleh kelenjar adrenal gitu. Dia akan meningkatkan gula darah dengan mempromosikan peningkatan dari gluconeogenesis dan penghambatan dari aksi insulin. Stres kronis dalam keadaan Cushing syndrome ditandai dengan peningkatan kadar kortisol. Ciri-cirinya bagaimana? Moon face, perutnya buncit gitu ya. Kakinya tapi tungkai bawahnya mengecil gitu. Biasanya kalau teman-teman lihat ibu-ibu gitu ya, rambutnya juga rontok. Nah, ini banyak dialami oleh perempuan untuk Cushing syndrome. Yang kedua ada epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini adalah bagian dari katekolamin gitu ya, diproduksi selama stres. Peningkatan kadar gula darah dengan stimulasi dari pemecahan glikogen ini akan menyebabkan overreactivity hingga akan turun gitu sehingga pengontrolan kadar gula darah itu akan menjadi turun dan menyebabkan resistensi insulin juga. Yang keempat ada growth hormone dan juga insulin growth like factor 1. Ya, ada growth hormone. Dia akan mengkontrakt atau berlawanan aksinya dengan insulin dengan menghambat masuknya glukosa ke dalam jaringan tubuh kita sehingga dapat menyebabkan fat breakdown. Nah, pada keadaan resistensi insulin tentu saja ini akan terganggu. Yang kelima ada incretin. Nah, incretin hormon seperti GLP-1 dan juga GIP. Nah, GLP-1 gitu ya dan juga GIP adalah hormon-hormon yang meningkatkan sekresi insulin gitu. Karena adanya respon terhadap makanan. Pada diabetes tipe 2, aksinya mereka ini tuh jadi nggak jelas. Sehingga menyebabkan inadequate insulin release. Jadi pelepasan insulinnya setelah makan itu menjadi tidak maksimal. Sehingga menyebabkan semakin parahnya hiperglikemi.
Terapi dari targeting GLP-1 sekarang lagi ngetren tuh, Ozempic. Teman-teman pernah dengar mungkin. Nah, itu yang gemuk-gemuk gitu ya, yang mengalami resistensi insulin, itu banyak yang diberikan terapi oleh dokternya berupa GLP-1. Nah, GLP-1 ini menarik sebenarnya. Future research sebenarnya buat kolaborasi antara teman-teman medical dan juga nutritionist dan juga dietitian. Oke, next lagi. Oke, yang keenam ada estrogen dan testosteron. Pada perempuan, estrogen itu regulate glukos dan juga metabolisme dari glukosa dan juga lemak. Nah, ketika mengalami menopause, estrogen levelnya kan decline, jadi nggak banyak lagi. Nah, ini juga akan menyebabkan pada perempuan di atas 40 tahun lebih beresiko mengalami resistensi insulin dan terjadi akumulasi lemak di area sentral atau abdominalnya, sehingga lebih rentan lagi untuk beresiko mengalami diabetes mellitus tipe 2. Dan untuk laki-laki, karena memang pada awalnya sudah rendah kadar estrogennya, maka lebih beresiko lagi untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 dari semenjak dini. Nah, faktor-faktor tersebut gitu ya, juga ada nih pengaruhnya buat orang-orang yang mengalami PCOS. Itu karena kadar gula darahnya tinggi ataupun juga mengalami resistensi insulin. Yang ketujuh adanya hormon tiroid. Nah, hipotiroidism juga menurunkan gitu ya metabolisme dan menurunkan juga sensitivitas insulin. Jadi orang-orang dengan hipotiroid juga lebih beresiko mengalami diabetes mellitus tipe 2. Next lagi. Oke, jadi apa yang harus dilakukan gitu ya untuk terapi makanan? Untuk pada insulin dan glucagon dysregulation, gitu. Yang pertama adalah kita bisa memasukkan makanan-makanan yang low glycemic index, menyeimbangkan makronutriensnya, gitu ya, zinc, magnesium, gitu. Kontrol karbohidrat intake tadi juga sudah dibahas oleh Kak Esther, apa saja gitu ya karbohidrat intake yang baik untuk penderita diabetes ataupun juga pencegahan dari penyakit diabetes untuk orang-orang dalam kategori 3DM. Yang kedua ada leptin dan adiponektin imbalance. Apa solusinya kalau untuk dari makanan anti-inflammatory food seperti omega 3, makanan tinggi serat, dan juga lemak monounsaturated. Yang ketiga ada kortisol, epinefrin, and norepinefrin. Oh, belum, teman-teman. Belum kayak ini mulai susah ya. Kalau hari-hari kayaknya nanti takutnya kena respon sih, jadi langsung dicepetin. Oke, kortisol, epinefrin, dan norepinefrin gitu ya. Itu bisa dikontrol dengan cara apa? Makanan tinggi magnesium, vitamin C, dan juga balance protein intake. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan growth hormone? Tentu saja kita membutuhkan high protein. Proteinnya harus tinggi. Hindari makanan tinggi gula. Tambah kalsium dan vitamin D. Vitamin D dapat teraktivasi oleh matahari gitu ya. Nah, berarti harus melakukan aktivitas juga yang terpapar oleh matahari atau mengkonsumsi memang vitaminnya secara khusus. Atau makanannya yang kaya akan vitamin. Selanjutnya adalah bagaimana menyeimbangkan inkreatin, GLP-1 dan GIP, tentu saja dengan serat, probiotik, dan mengkontrol porsi makan. Untuk estrogen dan testosteron, gitu ya, hormon androgen kita dikontrol dengan zinc, omega 3, dan anti-inflammatory diet. Hindari makanan tinggi gula sederhana. Untuk tiroid, tentu saja penambahan yodium dan selenium itu untuk mencegah terjadinya goitrogen pada orang-orang dengan gangguan tiroid. Ini adalah rangkumannya. Next lagi. Oke. Jadi menurut konsensus pengolahan dan pencegahan diabetes mellitus di tipe 2 di Indonesia, menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni yang terbaru, rekomendasi konsumsi gula sederhana kalau untuk orang normal 50 gram per hari alias 4 sendok. Kalau untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes mellitus tipe 2 harus dikurangin setengahnya. Cuman 25 gram per hari atau sekitar 2 sendok makan. Next lagi. Oke. Nah, bagaimana domain diagnosanya untuk diabetes mellitus tipe 2? Untuk clinical domain, salah satu contohnya ada di NC22. Jadi perubahan nilai lab. Ya, jadi kadar gula darahnya tidak terkontrol akibatnya
disebabkan oleh konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Ditandai dengan kadar HbA1c di atas 6,5. Ini contohnya 9%. Tapi di atas 6,5 saja sudah masuk dalam kategori pre-GM. Kalau sudah 3 kali atau 2 kali berturut-turut bisa nanti tegak diagnosa oleh dokter, maka kita harus mencari sebagai ahli gizi apa problem masalahnya mereka yang bisa ditangani secara kegigian. Kalau dalam perubahannya nilai lab, maka akan dimonitorlah nilai labnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkontrol asupan gulanya dan juga mengingatkan pasien untuk tetap mengkonsumsi atau terapi untuk pengobatan gula darah. Seperti itu. Next lagi. Untuk domain intake atau asupan makan, problemnya misalnya pasien banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana dalam jumlah berlebih. Problemnya adalah bukan berarti orang diabetes itu nggak boleh makan karbohidrat sama sekali, justru boleh, karena nggak boleh juga mengalami hipoglikemik. Nah, tapi kalau yang sederhana-sederhana terus, dari minum manis, dari buah tinggi gula, dari jus misalnya. Nah, itu bagaimana? Gula yang tinggi, glycemic indeksnya tinggi, dalam bentuk juga yang sederhana, disakarida ataupun juga monosakarida, maka dia akan cepat terserap, tapi juga cepat habis, sehingga pasien mengalami hipoglikemik, apalagi pasien-pasien dengan pengobatan. Jadi, sarankan selalu pasien-pasien atau keluarga kita selalu mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Ya, ini adalah contohnya dari domain. Next lagi. Bagaimana dengan diagnosa gizi untuk pre-DM atau resistensi insulin? Ada contohnya untuk physical inactivity. Ini sangat penting, terutama dalam fase pre-DM. Ketika kita sudah mulai mengalami gula darah puasa di atas 140 mg per desiliter, maka itu sudah ditandai dengan peningkatan berat badan secara drastis, peningkatan juga tekanan darah gitu ya. Ada ciri poliuria gitu, kencing terus di malam hari, haus terus, lapar terus, tapi belum tegak diagnosis kita untuk diabetes karena masih naik turun kadar gulanya selama 3 bulan. Maka apa yang harus dilakukan? Reverse sensitivitasnya, kembalikan sensitivitas insulinnya. Dengan cara apa? Domain behavior dalam bentuk physical and activity-nya ditingkatkanlah aktivitas fisiknya untuk merilis stresnya juga kortisolnya. Bisa nggak sih sebenarnya diabetes itu di reverse? Bisa ada ketika masih dalam proses di awal dengan terapi, diet, dan olahraga yang tepat. Didampingi oleh dokter endokrinnya dan juga ahli gizinya. Serta boleh juga didampingi dengan pelatih fisik. Begitu. Next lagi. Oke. Jadi selalu ya 3J gitu ya. Jam, jumlah, dan jenis jadwalnya. Jenis, jumlah, dan jadwalnya. Kalau jenis misalnya kita mau pakai superfood, kita boleh bisa menggunakan oat, quinoa, chia seed, flaxseed, kacang-kacangan, sayuran hijau gitu ya. Ikan salmon kalau sekarang takut banyak, ada ikan kembung, ada ikan sidat ya. Dark coklat karena tadi kita butuh magnesium untuk sensitivitas insulin. Pembatasan gula gitu ya, gula-gula sederhana. Jika tidak ada aktivitas fisik untuk orang-orang yang normal, bukan aktivitas fisik yang berat dalam kategori atlet, sebaiknya memang tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman manis ataupun juga gula-gula sederhana karena tidak dipakai utilitasnya, maka akan disimpan dan tidak terakumulasi menjadi lemak. Nah, jumlah karbohidratnya terkontrol, 40-50% dari total kalori diutamakan karbohidrat. Tidak lagi 65%, tidak lagi 70%, tapi dikurangi. Oke. Siap ya, tenang ya. Jadwalnya dalam porsi kecil gitu. Misalnya 3 kali makan utamanya, 2-3 kali snack sehari. Obat-obatan juga harus dikontrol, harus tetap dikonsumsi. Mengikuti arahan dari dokter. Next lagi. Jadi diingatkan kembali ya, pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki kadar glukosa darah puasa lebih dari 200, ini nggak banyak tahu dari para ahli gizi, konsumsi buah umumnya disarankan untuk dibatasi, teman-teman. Jadi tidak semua pasien diabetes mellitus tipe 2 boleh mengkonsumsi buah-buahan ketika kadar gula darahnya di atas 200, maka harus dikembalikan dulu ke 140, baru boleh mengkonsumsi buah-buahan low glycemic index. Kenapa? Karena buah-buahan juga ada kadar gula.
ada fruktosanya. Dan fruktosa gitu ya, lebih mudah terserap juga oleh tubuh kita. Next lagi. Oke. Kebutuhan total energinya dalam sehari, TEE-nya dan makronutriennya ada namanya diet yang populer untuk diabetes mellitus tipe 2 yaitu diet 1.500 kalori DM1, DM2 dan DM3. Teman-teman bisa dibaca saja ya nanti di panduan dari eh, untuk dari Perseni dan juga dari ahli gizi Indonesia ya. Nah, untuk karbohidratnya 45-50%, proteinnya 20-25%, dan lemaknya 25-30%. Pembatasan gulanya tidak lebih dari 25 gram per hari, dan aktivitas fisik minimal minimal sekali 150 menit per minggu. Next lagi. Oke. Nah, distribusi karbohidrat juga menjadi penting. Sarapan 20-25%, 20-25% karbohidrat. Snack pagi 10-15%, makan siang 25-30%. Snack sore 10-15% dan makan malam 25-30%. Ini adalah distribusi karbohidrat yang baik untuk para penderita diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Karena mereka harus stabil kadar gula darahnya. Tidak boleh seperti roller coaster. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh juga terlalu tinggi. Lagi. Oke, ini adalah contoh menunya. Teman-teman nanti boleh minta slide-nya saja ke panitia. Jadi pada pagi gitu ya, kita menambahkan seperti kacang hijau sebagai superfood. Habis itu ada alpukat sebagai lemak yang baik untuk tubuh gitu ya. Tapi juga didapat dari sumber lemak nabati. Makan siang, boleh nasi merah dan juga ada tumis kangkung. Boleh pakai pepes ikan kembung tadi sebagai sumber omega 3 dan juga protein. Lalu sorenya ada snacknya tempe goreng dan wedang uwu sebagai rempah-rempah tanpa gula. Nah ini wedang uwu juga bisa sebagai untuk anti-inflamatori. Nah makan malamnya bisa sup ayam kampung tanpa kulit ayam untuk mengurangi lemaknya, urap sayur, dan juga snack malamnya berupa 30 gram kacang. Kacang-kacangannya nggak harus almond saja, bisa pistachio juga. Tapi kalau untuk cashew, mete itu agak tinggi kolesterolnya, jadi mungkin bisa diganti dengan yang lain saja. Next. Nah, ini penting juga untuk diketahui bahwa karbohidrat yang memakai insulin itu nanti juga akan berbeda gitu. Jadi dosis jumlah karbo yang kita makan itu akan mempengaruhi dosis dari insulinnya. Misalnya kalau kita makan 60 gram karbohidratnya dalam makan siang tersebut, maka pembagiannya jadi 4 unit. Nah, kalau kita punya target penurunan kadar gula untuk pasien-pasien insul yang memakai gitu insulin drip gitu. Nah, itu bisa juga misalnya dilihat gula darah saat ini dikurangi targetnya berapa. Misalnya sisanya 80 miligram. Maka 1,6 unit. Nanti bisa ditambahkan tuh dari kelebihan dari makanannya dan dari dosis tambahannya lalu didapatkanlah berapa unit insulin yang dibutuhkan gitu, untuk asupan makannya. Nah, oke ini diresepkan oleh dokter. Tapi teman-teman ahli gizi harus tahu kenapa ditambahkan 6 unit. Kenapa ditambahkan 4 unit setiap harinya. Misalnya dalam eh, terapi dari diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Supaya disesuaikan juga menu makannya untuk pasien-pasien tersebut. Begitu. Next lagi. Next lagi. Oke. Ini adalah referensinya. Teman-teman bisa juga cari gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dilengkapi atau bagaimana. Begitu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Dan juga saya kembalikan kepada MC dan juga moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Karisa atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk memandu sesi jawab, saya serahkan kembali kepada Ibu Karisa. Siap, lupa saya jadi moderator ya. Oke. Eh, oke teman-teman gitu ya. Sekarang terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari Kakak Teresa dan juga saya mengenai bagaimana intervensi diabetes mellitus tipe 2 terutama dari sudut pandang gizi gitu ya, gizi klinis. Nah, oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya secara langsung atau tidak? Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan di kolom komentar atau langsung raise hand untuk langsung dijawab oleh kedua pemateri, baik saya ataupun juga Teresa. Saya akan membantu Kakak Tere dalam menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ada yang mau bertanya?
Sambil nunggu-nunggu, mungkin bisa sambil Kakak Tere diaktifkan juga mikrofonnya. Oke. Kakak Tere masih ada di dalam link? Teman-teman ada yang Oke. Tere, kita ngobrol-ngobrol sedikit deh. Bahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Tere juga termasuk golongan muda gitu ya. seperti itu. Oke. Ya, Tere kan kelompok golongan muda nih. Menurut Tere sendiri gitu, sulit nggak sih menerapkan 4 sendok makan per hari gitu untuk gula, terutama buat teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang sedang aktif-aktifnya berkuliah, tugasnya banyak gitu, susah nggak untuk kita mencegah gitu, mengalami resistensi insulin terutama pada kelompok remaja ataupun juga dewasa muda. Mohon maaf Ibu, tadi ada kendala jaringan. Ya, kalau dari Tere sendiri, sebenarnya sulit ya Bu, apalagi kita mahasiswa untuk mengatur konsumsi gula 4 sendok makan dalam sehari itu sebenarnya sulit karena kita aja kalau lagi istirahat, stres nih habis kuliah pasti kita ke kantin cari minum-minuman tuh yang manis, yang gulanya aja kalau kita lihat dari tabel nutrisi itu lebih dari 50 gram gitu. Kita kadang kita juga bisa minum minum kemasan itu bisa lebih sehari itu bisa lebih dari 1 botol. Iya, betul ya. Jadi memang agak sulit. Nah, tapi bagaimana menyiasatinya pada kelompok muda ketika kita sudah terlanjur mengkonsumsi 50 gram gitu per hari gula. Ya, yang pertama adalah domain behavior ya, tolong diperbaiki. Nah, teman-teman yang kita sedentari gitu ya, untungnya kita kelasnya di lantai 2 dan di lantai 4 gitu ya, jadi bolak-balik naik turun tangga. Nah, kita perbaiki dengan berolahraga. Ini ada suatu riset dan juga penemuan yang baik gitu ya, bahwa setelah mengkonsumsi gula sederhana, ada baiknya kita 10 sampai 15 menit aktif gitu. Jadi jangan setelah minum manis kita sit down and rest gitu ya. Kenapa? Nanti karena tidak akan terpakai gulanya, lalu akan disimpan dalam bentuk adipos, jaringan adiposa. Jadi ada langkah lebih baiknya ketika kita mengkonsumsi gula itu untuk dipakai sebagai utilisasi energi. Jadi sorenya dijadwalkanlah berolahraga atau memang saat itu juga berjalan kaki saja ringan berkeliling-keliling. Untuk yang sedang aktif bekerja ya silakan jangan duduk saja ya, berdiri, regangkanlah sendi-sendinya, berjalan kaki lah 10 sampai 15 menit bolak-balik. Nanti juga supaya tidak mengalami ledakan dari glukosa seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ya? Kayaknya ini pada malu-malu kayaknya. Oke, ada nih Bu Rahel katanya nanya. Saya mau nanya, kira-kira ada nggak ya perbedaan kebutuhan nutrisi penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 2? Tentu saja ada ya. Tadi sudah dibahas mengenai insulin, ya, yang penggunaan insulin untuk diabetes mellitus tipe 1 yang dari autoimun gitu ya, itu tidak lagi gitu diatur yang ketat-ketat banget gitu karbohidratnya. Kenapa? Karena dia sudah memakai insulin. Karena memang sudah tidak bisa produksi lagi sel beta pankreasnya. Sehingga apa? Penggunaan insulinnya lah yang diperhatikan, jumlah karbohidrat kompleksnya lah yang diperhatikan. Seperti itu. Dan mereka di-maintain saja kadar gulanya supaya tidak naik turun seperti roller coaster. Dan kita perhatikan dosis insulinnya seperti itu. Kalau untuk yang diabetes mellitus tipe 2 nggak semuanya pakai insulin, ada yang pakai obat saja, ada yang malah prediem di obat lalu akhirnya tapering off untuk tidak pakai obat lagi, tetapi mengontrol pola makannya dengan baik, dirubah pola makan dan behaviornya, domain behavior yang merubah perilaku stresnya dan juga pola makannya itu harus diperbaiki. Begitu Rahel. Apakah sudah menjawab Rahel? Yang diperhatikan adalah kadar gula darahnya. Baik tipe 1 dan tipe 2 pada akhirnya yang diperhatikan adalah kadar gula darah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada
Aulia Ramadhani. Mohon maaf izin bertanya kakak ya ibu. Pertama saya ingin pastikan kenapa judul webinar ini masih memakai kata nutrisi. Oh iya betul ya. Memang seharusnya sudah diganti menggunakan zat gizi. Oke, terima kasih ya atas masukannya untuk Oke. Kedua, saya kurang jelas tadi mengatakan bahwa jika di atas 200 nilai GDP-nya maka tidak boleh. Iya, ingin make sure aja Bu karena kurang jelas bagi itu karena seperti yang anjurannya untuk buah yang tinggi serat misalnya memang tidak sama sekali sampai turun nilai GDP-nya. Terima kasih. Oh, ya. Memang eh, pada faktanya gitu ya. eh, pada saat gula darah puasa di atas 200 itu memang sebaiknya tidak mengkonsumsi buah-buahan walaupun buah-buahan tinggi gula tinggi serat, sorry. Kenapa? Nanti kita turunkan dulu. Makanya kedisiplinan saat yang lain. Jadi sumber seratnya itu dari sayur-sayuran saja dulu. Gitu. Buah-buahannya gimana, Bu? Gitu. Vitamin dan mineralnya bisa tetap didapat dari sayuran dan yang tidak dapat dari buah-buahan bisa digantikan dulu dengan suplemen untuk sementara. Seperti itu. Kenapa? Gitu. Karena kadar fruktosanya walaupun tinggi serat, tetap dia mengandung kadar gula yang tinggi, terutama untuk glycemic indeksnya tinggi. Dia sudah sangat resisten insulinnya. Itu memang fakta di lapangannya kita tidak bisa memberikan buah-buahan. Seperti itu pun juga yang saya lakukan saat waktu itu masih bekerja gitu ya dalam bentuk praktisi. Saya juga pasti sampai sekarang memang mendapatkan konseling kalau untuk yang GDP-nya 200 memang tidak cocok diberikan buah apapun walaupun misalnya itu hanya buah pir. Jadi memang harus dibatasi dulu. Biasanya seminggu 2 minggu juga sudah mempengaruhi kalau memang sudah diberhentikan terlebih dahulu. Total bukan hanya buah, berarti bukan tidak makan buah tapi tetap minum teh pucuk ya, tapi memang teh semua jenis gula-gulaan yang tinggi glycemic indexnya dan juga sederhana dibatasi terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana, Kak Aulia? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk koreksinya ya, untuk nutrisi betul untuk hewan, karena mungkin juga apa hanya salah penulisan saja, tapi tidak bermaksud untuk mengganti gitu ya, maksudnya memspesifikan bahwa hal itu untuk hewan. Tapi terima kasih inputnya. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan ataupun ditanyakan? Nah, jika tidak, mungkin kita kembalikan saja. Gak apa-apa ya, lebih early. Oke, untuk merangkum semuanya gitu ya, bahwa yang paling penting dari pelaksanaan manajemen terapi untuk diabetes mellitus tipe 2 adalah melihat dulu dari kesiapan pasien dan juga berapa kadar gula darahnya, lalu ditentukanlah 3G-nya gitu ya, jumlah, jenis, dan jadwalnya ditentukan dengan baik gitu ya dan disesuaikan dengan bagaimana kadar diabetes bentuk diabetesnya tipe 1 dan tipe 2 dan dalam fase yang mana dan keparahannya seperti apa, sudah memiliki komplikasi atau belum, dalam tahap pre-DM saja atau sudah DM yang baru, DM pengobatan, DM tahap yang seperti apa, itu harus sangat diperhatikan. Tidak semua pasien DM memiliki template seperti yang ada di brosur-brosur dietnya seperti ini. Enggak ya, setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Mereka punya preferensi rasa yang sebelumnya ada juga gitu. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Transisi dari diet yang sebelumnya bertahun-tahun sudah dipelihara lalu kita transisi ke diet yang baru. Tentu saja ada penyesuaian. Ada patokan, bukan berarti lupa harus seperti itu. Jadi memang ada seninya dalam pengaturan pola makan, terutama untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Karena restriksi terlalu berlebihan juga dapat meningkatkan stres, sedangkan stres sangat terlibat dengan hormon kortisol, sehingga akan juga seperti lingkaran setan, tidak ada habisnya untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 ini. Jadi, memaintain kadar stresnya itu sangat penting. Gitu. Dibandingkan kita hanya berfokus kepada dia hanya membatasi gula saja, itu sangat fatal kalau kita hanya fokus terhadap pembatasan gula. Padahal ada domain yang lain, domain aktivitas fisik, domain pengolahan stres. Gitu. Nah itu harus kita perhatikan. Patuh atau tidak terhadap pengobatan. Dan pemilihan karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana itu menjadi penting. Sehingga nanti pada akhirnya gizinya yang menyesuaikan pada pengobatannya, kepada polanya. Sehingga akhirnya pasien terbiasa. Kita harus mengkomunikasikan juga interprofesional disiplin. Harus mengkomunikasikan terhadap dokternya, kepada pasiennya, kepada keluarganya. Jangan sampai kita meningkatkan lagi dengan plan atau diet kita yang kita berikan kepada pasien, malah meningkatkan stresnya lebih tinggi, sehingga pasien mengalami lagi
episodik dari relapse seperti itu, dan juga mengalami tingginya kadar stres. Tolong dimatikan alarmnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, begitu menarik ya, gitu ya. Diskusinya. Terima kasih untuk yang mengingatkan, terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih juga untuk Kakak Teresa dan juga yang lainnya. Begitu, saya kembalikan kepada panitia dan juga MC untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk semuanya.